Seperti dalam catur, rokade politik bis jalannya permainan. Tapi, siapa yang diuntungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda mendengar istilah rokade dalam politik? Mungkin Anda mengenalnya dari permainan catur. Tapi tahukah Anda, di dunia politik, rokade bukan sekadar melindungi raja? Ia bisa jadi strategi licik, manuver cerdas, atau bahkan jebakan mematikan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas. Rokade dalam politik, strategi atau jebakan. Siapkan diri Anda, karena kita akan menyelami dunia politik yang penuh intrik dan strategi. Dalam ranah politik, istilah rokade seringkali digunakan sebagai metafora yang menggambarkan serangkaian manuver strategis yang bertujuan untuk mengubah posisi atau peran tokoh-tokoh kunci. Analogi ini diambil dari gerakan rokade dalam permainan catur, di mana raja dipindahkan ke posisi yang lebih terlindungi, sementara benteng ditempatkan pada posisi yang lebih aktif. Dalam konteks politik, rokade mencerminkan upaya untuk mengamankan posisi seorang tokoh dari serangan atau kritik, sekaligus meningkatkan efektivitas dan pengaruhnya dalam arena yang lebih luas. Namun, ada kalanya rokade digunakan sebagai alat untuk tujuan yang lebih gelap dan manipulatif. Konteks penggunaan rokade dalam politik. Dengan contoh konkret. 1. Perlindungan dan keamanan. Contoh, seorang menteri yang terlibat dalam skandal publik dipindahkan ke posisi yang kurang strategis, seperti menjadi duta besar untuk negara yang jauh, untuk menjauhkannya dari sorotan media dan mengurangi tekanan politik. 1. Pengembangan kekuatan. Contoh, seorang juru bicara partai yang sangat efektif dipindahkan ke posisi yang lebih berpengaruh, seperti menjadi ketua komite di parlemen untuk meningkatkan kemampuan partai dalam mempengaruhi kebijakan publik. 1. Pergeseran strategis. Contoh, setelah pemilihan umum, seorang politisi yang sebelumnya fokus pada isu ekonomi dipindahkan untuk menangani isu sosial, sebagai bagian dari strategi partai untuk memperluas daya tarik mereka ke segmen pemilih yang berbeda. 1. Pembangunan koalisi dukungan. Contoh, dalam pemerintahan koalisi, seorang tokoh dari partai kecil diberikan posisi menteri yang penting untuk memperkuat dukungan dan menjaga stabilitas koalisi. 1. Manajemen krisis. Contoh, setelah serangkaian kesalahan kebijakan, seorang kepala departemen digantikan oleh seorang tokoh yang lebih populer dan dihormati untuk memulihkan kepercayaan publik. 1. Regenerasi kepemimpinan. Contoh, seorang politisi senior yang akan pensiun mempromosikan seorang tokoh muda yang menjanjikan ke posisi kepemimpinan kunci dalam partai, sebagai bagian dari rencana suksesi yang terencana. 1. Manipulasi dan pemojokan kekuasaan. Contoh, sebuah kelompok oposisi secara sistematis membangun suasana panas di masyarakat, dan melancarkan serangan tanpa henti terhadap pemerintah yang berkuasa. Tujuan mereka bukan untuk melindungi raja, pemimpin, tetapi untuk maksa pemerintah melakukan rokade yang akan menempatkan pemimpin tersebut dalam posisi yang terisolasi dan tidak efektif, sehingga mempermudah penggulingan atau melemahkan kekuasaannya secara signifikan. Dalam kasus ini, rokade digunakan sebagai alat untuk melemahkan dan memojokkan kekuasaan, bukan untuk memperkuat atau melindunginya. Dengan demikian, rokade dalam politik adalah strategi yang kompleks dan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari perlindungan dan keamanan, hingga pengembangan kekuatan dan pembangunan koalisi. Itulah tadi pembahasan kita mengenai rokade dalam politik. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membantu Anda memahami dinamika politik yang seringkali kompleks. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terbantu, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pendapat, dan subscribe, ikuti atau berlangganan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.